pagi Bapak. Roh Kudus, ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online Tuhan. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diizinkan Engkau untuk memuji namamu, memuliakan namamu Tuhan. Jaga kami Tuhan sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan lebih fokus lagi untuk memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa anak Tuhan di sini? Aku. Siapa anak Tuhan? Aku. Siapa punya tangan? Siapa punya kaki? Siapa punya mulut? Aku. Semua punya mulut. Mulutnya mana mulutnya? Nah, kita mau angkat satu pujian. Kalau kau anak Tuhan, pakai tangan kita, pakai kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Oke. Kalau kau anak Tuhan, pakai gerakan ya yang di rumah ya. Semuanya pakai berdiri yang di rumah. Kalau kau anak Tuhan petik jari. Kalau kau anak Tuhan petik jari. Kalau kau anak Tuhan yang memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan petik jari. Kalau kau anak Tuhan tepuk paham. Kalau kau anak Tuhan tepuk paham. Kalau kau anak Tuhan yang memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan tepuk paham. Kalau kau anak Tuhan hijau bumi.
indah, oh indah. Ini apa ya, Lea? Yo. Kasih Yesus, Indah, indah, oh indah. kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Oke, sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Bersyukur pada Tuhan, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita boleh apa tadi? Bertepuk tangan. Kita boleh apa tadi? Menginjak-injak bumi ya. Nah, tiba-tiba kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, kalau ada punya celengan di rumah ya, warna apa kalian? Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau ya. Oh, ada lagi satu warna kuning. Nah, disiapkan ya celengannya. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Mau selalu berkati kami Tuhan di sekolah kami, dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, kami akan membalas cinta kasih-Mu Tuhan dalam persembahan kami. Berkati akan tangan-tangan kami Tuhan, dan berkati juga orang tua kami Tuhan, sehingga persembahan yang akan kami berikan Tuhan layak di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah komplit ya. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Di bahasanya kita mau mendengarkan apa? Firman Tuhan. Ada yang sudah bisa baca, bawa apa? Bawa Alkitab. Alkitabnya yang sudah bisa baca. Kalau tidak, nanti ajak ibunya atau bapaknya untuk mendampingi. Kita mau angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita
kami kembali lagi di dalam Tuhan. Kami boleh Tuhan pada pagi hari Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, kami boleh bersorak-sorai untuk memuji nama-Mu Bapa. Bapa, ini kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Jagai kami Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan oleh guru-guru kami Tuhan dapat tertanam dalam hati kami dan kami lakukan. Kami serahkan Tuhan untuk firman pada pagi hari ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita mengucap syukur pagi hari ini boleh bersama-sama di dalam ibadah online. Kita percaya walaupun kita masih online, tetapi Tuhan Yesus tetap sungguh sangat baik di dalam kehidupan kita adik-adik. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai yang ke-16. Ya, Mbak Tuti akan membacakannya. Gideon diangkat menjadi hakim, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai di dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sampai selanjutnya adik-adik bisa membacanya. Adik-adik di sini dikatakan bahwa orang Israel itu jahat, jadi sangat jahat di mata Tuhan. Dia tidak berkenan kepada Tuhan, adik-adik. Ya, oleh sebab itu Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada orang Midian selama 7 tahun. Bangsa Israel dikuasai oleh orang Midian. Bangsa Israel sangat ketakutan adik-adik. Dia takut sekali. Dia bersembunyi di gua-gua, di sini dikatakan bersembunyi di gua-gua. Dia sangat takut, menjadi sangat takut orang-orang Israel itu kepada orang-orang Midian. Karena orang-orang Midian menguasai bangsa Israel adik-adik. Kemudian daripada itu adik-adik, orang Israel kemudian berseru kepada Tuhan. Mereka meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Gitu. Berseru, meminta kepada Tuhan. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan tidak? Tentu saja Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel adik-adik, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Kemudian adik-adik, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menemui seorang yang bernama Gideon. Nah adik-adik, Gideon ini memang diperintahkan Tuhan untuk supaya menyelamatkan bangsa Israel, adik-adik. Singkat cerita, si Gideon ini adik-adik pertamanya dia tidak percaya, pertamanya tidak yakin apakah benar Tuhan yang benar-benar menyuruh Gideon ini
Karena Gideon ini dia masih muda di antara keluarganya, adik-adik. Wah, adik-adik, ada enggak yang kadang-kadang kita tidak percaya ya, tidak pede begitu, tidak percaya kalau Tuhan itu memilih kita, begitu adik-adik. Wah, seperti Gideon ini, akhirnya Gideon itu setelah itu kemudian baru akhirnya dia percaya karena dia meminta tanda kepada Tuhan ya. Di sini dikatakan nanti di dalam firman Tuhan dia meminta tanda, ada 3 tanda, kemudian dia yakin bahwa memang benar-benar Tuhan itu akan menolongnya, adik-adik ya. Kemudian kemudian Gideon ini, adik-adik, percaya kalau Tuhan akan menolongnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan memakainya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dari orang-orang Midian, adik-adik. Ya, adik-adik, Tuhan itu mengutus kita, itu tidak pandang rupa, tidak pandang kekayaan kita, tidak memandang besar kecil kita, tidak memandang tua atau muda, tidak memandang tentunya kekayaan, tidak memandang orang itu miskin atau apa, tidak, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus itu saat memanggil kita itu tentunya pasti melihat hati kita, adik-adik. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memanggil kita. Nah, begitu adik-adik. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, ya, kalau Gideon itu, menurut Gideon sendiri itu dia apakah saya bisa Tuhan, karena saya orang yang sangat muda. Tetapi Tuhan tidak memandang itu, adik-adik. Tuhan tidak memandang rupa, tidak memandang kekayaan. Dia saat ingin memanggil orang itu supaya orang itu menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan akan memanggilnya, memilihnya. Begitu juga kita, ya adik-adik. Tuhan ingin supaya kita itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa Tuhan tidak memandang apapun saat ingin menyelamatkan atau saat ingin memanggil kita. Dia tidak memandang kekayaan dan tidak memandang rupa, tidak memandang harta, tapi dia memandang hati kita. Saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Dia akan menolong kehidupan kita, akan memberkati kita, akan memberikan kita kekuatan yang daripada Tuhan. Baiklah, oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan. Saat Tuhan memanggil kita, memilih kita, Dia pasti punya tujuan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Punya tujuan yang baik bagi kita, adik-adik. Nah, firman ayat hafalan pada pagi hari ini yaitu di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kara orang Midian itu sampai habis. Ya, itulah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, dan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Meskipun itu bagi kita mustahil, tetapi
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang harta, Tuhan tidak memandang kedudukan kami, tetapi Engkau akan memilih kami menurut tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong, Tuhan terus menyatakan kebaikan dan kasih-Mu bagi anak-anak sekolah minggu GPI Shalom. Bahkan orang tua kami, Tuhan terus memberkati dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ingat kita masih di dalam pandemi, dan adik-adik ingat jaga jarak, adik-adik tetap memakai masker, kemudian adik-adik tetap cuci tangan, juga menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik sudah mendengarkan atau mendapat berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu? Sudah kan? Sudah mendapatkan sukacita yang kita naikkan lewat puji-pujian kita. Nah adik-adik, ini mungkin ada yang sudah SD ataupun yang TK, mungkin ada yang sudah PTM ya. Adik-adik harus apa? Selalu menjaga protokol kesehatan ya, selalu memakai masker. Ya, tetap semangat untuk memuji Tuhan, tetap semangat untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau menutup kebaktian pada pagi hari ini, kita mau berdoa lagi ya. Oke? Yuk, sikap berdoa. Tenang, duduk tenang, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, pagi ini Kau bangunkan kami boleh untuk bernafas Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru Tuhan. Kami juga bersyukur pagi ini kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan. Lebih kami juga dapat membalas cinta kasih-Mu Tuhan dalam persembahan kami. Tuhan Yesus, jagai kami Tuhan dalam sekolah kami, dalam lingkungan kami, dalam kami bergaul Tuhan. Kau selalu menjagai kami, menjaga akan kesehatan kami, sehingga kami dapat selalu memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Kami bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima